Yafet Risi, pengacara DJ Una, mendatangi Mabes Polri untuk melaporkan robot trading DNA Pro. Putri Una Astari Tamrin alias DJ Una berinvestasi 1,3 miliar rupiah pada Juli hingga Desember 2021. DJ Una kemudian menarik dana sebesar 623 juta rupiah. Pada Januari 2022, DJ Una ingin menarik dana sebesar 700 juta rupiah, namun dana tersebut tidak bisa ditarik. Ya, kita sudah menyiapkan sejumlah bukti dana yang disetorkan ke DNA Pro, ya, di mana akunnya itu atas nama DJ Una. Jadi DJ Una bersama keluarga dan teman-temannya menempatkan dana di rekening tersebut. Kuasa hukum membantah bahwa DJ Una terlibat dalam kasus robot trading DNA Pro. Menurutnya, DJ Una turut menjadi korban investasi ilegal DNA Pro. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, korban dugaan penipuan robot trading DNA Pro kembali melapor ke Bareskrim Polri. Kedua korban yang merupakan kakak beradik mengaku mengalami kerugian sebesar 25 miliar rupiah. Korban dugaan penipuan robot trading terus bertambah. Kali ini ada 2 orang kakak beradik yang didampingi kuasa hukum melaporkan kasus dugaan penipuan robot trading ke Bareskrim Polri. Kakak beradik ini mengaku mengalami kerugian hingga 25 miliar rupiah. Ia membawa bukti berupa transfer setoran dana dan beberapa bukti lain seperti rekaman video di media sosial. Ketertarikan kedua korban ini berawal dari iming-iming mendapatkan keuntungan 20% dari modal yang disetorkan secara konsisten setiap bulan. Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri telah melimpahkan berkas perkara tersangka kasus penipuan via aplikasi Quotex, Doni Salmanan, ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan berkas masih dalam tahap pertama. Apabila telah dinyatakan lengkap, maka akan dilanjutkan ke penyerahan tahap kedua berupa barang bukti dan tersangka dari kepolisian ke Kejaksaan. Dalam kasus Doni Salmanan ini, polisi juga telah memeriksa sejumlah artis seperti Atta Halilintar, Rizky Bilar, Rizky Febrian, Arif Muhammad, serta Reza Arab. Para artis diperiksa karena diduga menerima hadiah maupun uang dari Doni Salmanan. Pemirsa, Kementerian Perdagangan sebetulnya telah memblokir 92 domain binary option dan 336 situs robot trading. Pemblokiran dilakukan pasca laporan dari masyarakat selama tahun 2021. Namun kasus ini masih terus bergulir, banyak korban dan muncul kasus-kasus baru. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan dengan Pak Roy dan Pak Rizal. Ini kalau berbicara tentang aplikasi yang tadi Pak Gatot juga menyampaikan ada ternyata ya banyak yang sedang juga dibidik begitu. Pak Roy, ini sebetulnya untuk bisa membedakan ini beneran nggak sih atau tipu-tipu, ini seperti apa? Jadi kalau sebenarnya kalau membedakan itu kan logis and legal lah kalau kata SWI ya. Jadi ini legalitasnya juga harus dipertanyakan, kemudian logis nggak sih? Nah, di kasus DNA Pro ini kan dia menjanjikan keuntungan per hari 1%, jadi sebulan bisa aktif sekitar 10-20%. Ya menurut saya sangat tidak logis, karena memberikan kepastian itu, yang bisa memberikan kepastian itu ya deposito, surat utang negara itu memberikan kepastian. Tapi kalau kemudian semua bisa memberikan kepastian kayak begitu ya, kenapa nggak negara aja pakai? Itu paling 5 tahun utang lunas kita. Baik, jadi ini yang perlu untuk dicermati oleh konsumen. Tapi ada juga sebagian mereka yang mengikuti robot trading ini mengaku untung. Bagaimana pengetahuan Anda? Nah, memang dalam skema Ponzi ya, skema Ponzi itu kan gali lubang tutup lubang. Jadi pertama pasti untung, Pak. Karena ketika skema Ponzi itu berjalan, tidak ada satupun yang dirugikan, semua untung. Tapi ketika scam macet, ya semua akan dirugikan, semua akan jadi korban. Nah, itulah kenapa ini kayak apa ya? Ini akan terus terjadi karena apa? Member generasi pertama kedua pasti untung, dan itu menjadi marketing untuk mengembangkan bisnis ini. Itulah kenapa mereka itu berbalut dengan namanya MLM. Jadi kan member get member, ke teman, ke saudara, apa segala menjadi masif. Dan apalagi ditunjang dengan ketidaktegasan dari regulator. Baik, tapi tadi ada pemblokiran ratusan situs, apakah itu menjawab?
Jadi gini, kalau pemblokiran situs ya, kalau kita berbicara kalau situsnya situs luar negeri, ya itu oke lah. Nah, tapi kan kalau situs robot trading, kantornya ada. Jelas kantornya. Ngapain diblokir websitenya? Langsung di-bredel kantornya dari awal kan sudah bisa gitu. Wong itu semua DNA Pro itu ada tuh kantornya di Jakarta. Kemudian robot trading yang merek-merek lain juga banyak kantornya ada gitu loh. Ngapain kalau cuman website aja gitu loh. Itu kan menjadi tanda tanya bagi kita. Kalau dari pengamatan Anda, masih banyakkah yang ilegal itu yang sekarang masih mencari mangsa begitu? Sekarang sudah nggak ada, tapi kan sekarang ini kan ada beberapa merek yang masih belum masuk di Barreskrim tapi akan masuk sih. Baik. Ya, ini kan udah mulai tumbang semua ini. Dari yang namanya Viral Blast, kemudian Fahrenheit, DNA Pro, kemudian nanti ada lagi yang ATG, kemudian ada lagi Net 89. Itu kan banyak itu. Baik. Mereka itu kan sama. Nah, tapi itu biarkan nanti koridornya biar kepolisian lah, itu yang anu. Baik, saya kembali ke Pak Rizal. Ini bicara tentang fungsi pengawasan yang dilakukan selama ini oleh badan terkait dan bagaimana kita mendorong tadi ketegasan itu memang bisa muncul. Ini ya Mas Ajat, terkait dengan pemblokiran. Pemblokiran ini tidak bisa dilakukan sesaat saja. Karena gini, diblokir satu saat ini, maka cloningnya gampang ya. Mereka melakukan cloning dengan cepat. Banyak kasus yang di kepolisian itu sudah melakukan cloning, bahkan database-nya dipindah. Iya. Cepat sekali. Nah, hal seperti itu juga butuh kepiawaian dari regulator untuk memblok hal-hal seperti itu. Samping tadi memang butuh kantornya yang juga ditutup ya. Ya. Nah, Mas Ajat, robot trading ini menarik karena sebenarnya kalau pertanyaan ada nggak robot trading yang legal di Indonesia? Kalau kita lihat mekanisme kerjanya, maka tidak satu pun di antara robot trading ini legal. Baik, Karena jadi semuanya ilegal. Itu tidak ada. Pengimpunan dana pihak ketiga itu baru mendapatkan izin dari OJK. Iya. Yang digunakan kan izin penjualan langsung. Baik. Misalnya barang atau komoditas tertentu, kemudian nanti dapat bonus robot. Robot ini alat bantu. Tetapi ketika alat bantu itu mulai mengumpulkan dana masyarakat, maka dia harus mendapat izin dari otoritas jasa keuangan. Baik. Jadi sebenarnya clear. Menurut saya daripada kita sekarang mencoba menjustifikasi keberadaan robot trading, mending kita tertibkan terlebih dahulu, bereskan terlebih dahulu, kembalikan, pulihkan masyarakat. Setelah itu baru kita lakukan penataan industri. Nah, robot trading ini kan muncul karena sekarang yang dijual akan ke kripto. Sebelumnya kan yang dijual forex, valuta asing. Baik, Pak Rizal. Komoditas yang lain. Iya. Dengan fakta yang sekarang memang sedang berjalan, tadi ada juga pihak-pihak yang merasa diuntungkan begitu karena memang tadi ya skenarionya memang ada orang yang diuntungkan tapi banyak orang yang dirugikan. Lalu pertanyaan yang kemudian muncul, bagaimana cara memberantasnya, syaratnya seperti apa dan menunjukkan bahwa memang negara harus hadir dalam hal ini. Ya memang tidak ada kata lain, regulator harus melakukan sweeping setiap saat di media-media di dunia digital. Sebenarnya sweeping ini sudah dilakukan oleh Kominfo ya untuk isu-isu seperti terorisme, pornografi, judi online. Harusnya itu bisa dilakukan juga untuk investasi ilegal. Mas Ajat, bayangkan tadi dijelaskan ada 300 di blok, 90 investasi ilegal diblokir. SWI juga memblokir ribuan tahun 2021. Ada beberapa yang diblokir, itu masih beredar di medsos. Bayangkan. Baik. Ada masalah dengan atmosfer digital di Indonesia. Sehingga tadi, karena mereka bisa langsung menyasar masyarakat ya, direct ya. Nah, itu yang menurut saya perlu kita tempatkan sama dengan ketika kita menangani isu terorisme, pornografi, dan juga drugs ya. Jadi jika kita menjawab pertanyaan yang memang kita bahas malam hari ini, memang belum hadir ya dalam hal ini, bicara tentang pengaturan, bicara tentang pengawasan, bicara tentang pelindungan konsumen, bicara tentang hal-hal yang memang sekarang sedang dialami, begitu Pak Rizal. Saya melihat seperti itu Mas Ajat. Kita ambil contoh bukti yang lain lah, investasi ilegal yang lain, KSP ya. Ada Pandawa, ada apa lagi?
yang sebelumnya balik nggak duit konsumennya? Nggak ada yang balik. Saya terakhir ke Ada sistem hukum ya, karena sistem hukum harus disita barang bukti, bisa dieksekusi setelah ada putusan yang ingkrah. Artinya ada proses peradilan yang dilewati. Bayangkan kalau proses peradilannya 5-6 tahun, sebenarnya asetnya menyusut setiap tahun. Baik, saya terakhir ke Mas Roy. Mas Roy, ini kalau berbicara tentang praktek yang seperti ini, tadi di tengah juga upaya yang dilakukan memang masih terus dipertanyakan. Ada masukan bagi Anda bagaimana caranya supaya ini bisa benar-benar diberantas? Jadi satu, kalau dari pemerintah harus ketegasan pemerintah. Karena selama ini regulator itu tebang pilih, Mas. Ya, kita nggak tahu kenapa tebang pilih itu. Ada yang cepat di-cut, ada yang dibiarin bertahun-tahun. Mungkin nggak tahu, mungkin ada udang di balik batu, saya nggak tahu. Tapi sebenarnya hari ini sebenarnya sudah menjawab setengah dari kecurigaan saya udah terjawab itu ya. Nah, tapi kemudian dari masyarakat sendiri juga harus bisa mengedukasi diri sendiri, teman-teman. Jangan gampang percaya. Karena banyak masyarakat yang gampang percaya dengan apa kata teman, apa kata saudara. Harus dicek sendiri. Sekarang itu kan di Google ada, di YouTube ada. Memang ketika ngecek, kadang-kadang kalau yang investasi bodong ini agak complicated. Karena yang pro dan yang kontra ada. Nah, saya kasih tips kepada masyarakat, teman-teman. Kalau mau lihat aplikasi ini bagus atau tidak, ataupun mencurigakan, cek aja ketika di Google. Kalau 90% itu jawabannya positif, maka itu bagus. Tapi kalau 50-50, jadi ada yang pro, ada yang kontra, 50-50 perang. Itu bermasalah ya? Itu bermasalah. Karena apa? Penjahat itu juga melek algoritma. Jadi mereka membuat konten-konten yang positif. Ya, kita jadi sosial media, kita juga mengcounter dengan ya ini terjadi peperangan. Baik. Sama seperti kasus robot trading kan begitu. Baik, ini mudah-mudahan literasi masyarakat semakin tumbuh. Ini salah satu upaya juga ya untuk bisa memberantas praktek yang sudah sangat merugikan ini. Baik, terima kasih Mas Roy Sakti, pakar keuangan, dan Pak Rizal Halim, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, sudah bergabung bersama kami malam hari ini di MNC News Prime. Salam sehat, Bapak. Dan pemirsa, kami akan berlanjut dengan informasi lain termasuk juga terkait dengan penetapan Dirjen di Kementerian Perdagangan sebagai tersangka mafia minyak goreng. Tetaplah di tempat Anda.